Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikan fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi ismihi wa sirajan munira. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kalau anak-anak sudah diberi hak-hak mereka, terlepaslah hak orang tua itu, kewajiban orang tua sudah selesai, dan itu akan berkembang sehingga itu harta warisan kalau sudah diberikan kepada yang berhak, dia akan dikelola itu dan dia akan berkembang luar biasa. Dan itu yang kadang kita tidak tahu, sehingga harta warisan kita bikin budel. Pernah dengar budel? Budel itu lembaga budel itu, urut data, itu yang tidak bagus. Sehingga semua orang punya hak, akhirnya lolo ngabel itu jantar popio. Kebanyakan rumah-rumah budaya kan begitu ya. Tak orang popio mami hamalul tapi. Ya tuh, mungkin popio mereka dawo. Nah, gitu kan ancam wali. Sehingga itu sebaiknya putus, harus serahkan. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, tadi untuk anak-anak beliau dan keluarga, sekarang buat kita semua. Kita yang datang kemari di sini ini dikatakan oleh Nabi dalam satu hadisnya, kafah bil mauti wa'idan, cukuplah kematian orang lain jadi pelajaran buat diri. Jadi kematian almarhum Tika Siraini malipo elato batamando, bahwa satu saat kita juga akan meninggal dunia. Saya tidak bisa membayangkan jika malam ini ajal kita sudah tiba. Lebayangnya itu hanya pada bele, pada ilo tunggal corona, napasi mamo totolo di dua pobolo, di dulu mak malimo masuk, mamo kehide bulu, patama di nama dokter madiswe. Positif, positif betul, bukan positif betul. Memangnya patah ilihu itu mamate, malaikat mau namai, mau lolofi, lombong mulai itu mata kubur. Bisa dibayangkan itu ya? Dia masih bayangnya loh. Dia macam patah. Nah, mamate berarti mau persiapan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita mengingat kubur itu kata Rasulullah, man aktsara dzikral qabri wajadahu raudatan min riyadil jannah. Siapa yang masih hidup senantiasa ingat-ingat mati, ingat-ingat pada kubur. Kalau dia mati dan masuk kubur, dia akan temui kuburnya bagaikan taman surga. Jadi wanul tah tuntumola mah elali terus umate, elali terus kubur. Wanu mate dia masuk kubur, odo gale malah kubur dari surga. Tapi kata Nabi, waman gafala an zikri, siapa yang lengah, lalai dan lupa pada kubur, kalau dia masuk kubur, dia dapati kuburnya bagaikan liang neraka. Kali palipata alil kubur itu mulai to halelio, dia lo ibadat, dia mana? Karena dia pernah melau mati. Sehingga itu mengopanggolan mau untuk anak muda lau salah, mahulah hidup, japo buhunga oti, japo tika pala angin dalam poela. Mati. Karena mati itu pelajaran. Ada 3 pelajaran utama dari kematian ya. Pertama, debo mate Allah toh. Po hale Allah tahu, debo tahu Allah. Dia poti bunggili lo harata, debo tola Allah. Wow, dia potol hale Allah mate malah debo ya Allah. Totol begitu. Kalau kau mati pulangnya kepada Allah. Kalau kau mati hartamu kau tinggalkan. Kalau kau mati manusia yang menyelenggarakan. Makanya jawab hal Allah tahu mati malah debo tahu Allah. Dia poti bungkili lu harata mati malah debo telat-telala Allah. Oh dia boleh tahal Allah mati malah debo ya Allah. Kan gitu ya? Nah, nasihat ini Bapak dan Ibu kalau kita camkan baik-baik, itu akan merubah keadaan di kubur menjadi indah. Jadi indah. Ada seorang pengembara tahu ya? Belum jalan lihat pengembara on. Tidak macam belum jalan. Saya nama musafir ya. Ya.
orang yang berjalan dari kampung ke kampung, katakanlah seperti jamaah tabligh begitu. Mereka singgah di satu desa. Desa itu desa di kabupaten. Mereka melihat masyarakat berduyun-duyun di lapangan. Mailin dulu, ada apa dorang di lapangan itu? Mau pilih kepala desa. So ada yang terpilih, tidak ada yang mau dicalonkan. Kenapa? Tidak ada yang mau. Bukan dana desa miliaran. Ya, Anda mau dapat 10% di situ. Itu tidak ada yang mau, Pak. Kenapa orang-orang di sini tidak mau dicalonkan jadi kepala desa? Soalnya begini, masa jabatan kepala desa bawa 6 tahun, Pak. Setelah dia menjabat 6 tahun, maka di kepala desa ini akan dibuang ke hutan. Sedang di hutan itu banyak sekali serigala, harimau, singa, ular berbisa, ada kalajengking, ada lipan, ada bambau. Pokoknya banyak sekali binatang berbisa dan dia tidak boleh keluar dari sana kecuali setelah dimakan oleh harimau. Boleh oleh pemuda mati, oleh pengembara ti. Kalau dia mata mau hutan, bompul kalau mati. Tidak ada yang mau kalau begitu. Tidak ada yang mau, Pak, makanya susah dah mau Pak sama ayahanda tiap di karena beberapa orang ayahanda mah ilah kali mau. Boleh wale pengembara mah boleh pun datang mau baca calon, boleh. Coba secalon Pak kita, tiba tidak takut harimau, tidak, asal beri kesempatan sama saya. Oh saya mau daftar kamar ya, mau daftar dele pemuda be. Ada pengembara mau daftar jadi kepala desa. Sudah diterima dan karena cuma calon tunggal dia yang terpilih. Begitu pengukuhan, hidup kepala desa nekat. Hidup kepala desa nekat. Hidup kepala desa nekat. Selesai dia dilantik, dia kumpul masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh anak, dia kumpul semua, baru bikin rapat. Dia bilang begini, torang desa ini akan jadi maju, akan jadi makmur, akan lebih dari desa yang lain kalau torang semua di sini bersatu. Setuju? Setuju. Jadi torang bisa membangun desa ini lebih bagus lagi kalau torang semua mau menyumbang. Setuju? Setuju. Baik, sekarang dengarkan baik-baik. Saya punya program pertama adalah kita bikin jalan-jalan di sini, jalan-jalan lebar. Pokoknya dana desa tahun pertama itu kita bikin jalan semua. Dan saya ada ikhtiar, ada rencana, kita akan bikin jalan dari desa masuk ke dalam hutan. Setuju? Setuju. Oh, dia buka jalan desa. Dari semua menuju ke hutan. Lu balik dalam atau bisa dia ayuah. Katalah bo ayuatin ohei mau dia mau omik dalam. Tahun kedua dia bikin program. Bagaimana kalau desa kita ini kita bikin desa wisata? Supaya orang-orang dari luar desa datang ke sini, belanjakan uangnya di sini, orang kasih uang di sini, supaya desa kita maju. Setuju? Setuju. Dan saya mau hutan itu kita bikin kebun binatang. Jadi semua singa dan harimau orang mau tangkap, orang mau kurung, supaya orang dari luar datang balik harimau dan singa orang mau pungut biaya. Setuju? Setuju. Dia tangkap semua harimau, Pak. Singa bau mau ilmu itu mau bau mau. Yang ketiga, tahun ketiga dia bilang begini, bagaimana kalau hutan ini kita robah? Yang tadinya tidak bermanfaat cuma tumbuh-tumbuh pohon-pohon, bagaimana kalau balai desa, kantor desa, semua kita pindah ke hutan supaya hutan jadi ramai? Setuju? Setuju. Kita bikin pemukiman baru di hutan. Pilih dari Pak LKMD, LMD, BPD, pilih itu ayo ngamila. Tahun keempat, bagaimana kalau hutan kita bikin lagi jadi ibu kota desa? Ibu kota desa padat, kita pindah ke hutan yang masih jarang-jarang supaya penataan lokasinya lebih bagus. Setuju? Setuju. Tahun kelima, bagaimana kalau kita undang Indomaret, Alfamart, Mart ini untuk bikin di hutan itu, mereka bikin perusahaan supaya terbuka dan banyak yang datang ke sini. Tahun ke-6, bagaimana kalau desa kita usulkan menjadi kota, jadi statusnya berubah dari desa menjadi kota? Setuju. 6 tahun sudah berakhir, tokoh masyarakat sudah rembuk, masa jabatan kepala desa berakhir, dan akhirnya dia akan dibuat di hutan.
Hutan mana mau buang agam nih, hutan jadi kota. Akhirnya hasil dari kesepakatan kita orang angkat dia 2 periode. Kepala desa 2 periode. Subhanallah. Ibu bapak, pertanyaan, desa itu namanya apa? Hutan itu apa namanya? Binatang harimau berbisa itu apa namanya? Kepala desa dan rakyatnya namanya apa? Desa itu namanya dunia. Dan hutan itu namanya kubur. Kepala desa itu adalah kita semua bersama rakyat. Dan singa harimau adalah binatang-binatang berbisa yang menjaga kuburan. Sebelum kita masuk ke situ akan disiksa oleh binatang di kubur. Bikin jalan terang ke dalam kuburan. Bagaimana caranya? Semua terempi harta kekayaan pindahkan ke sana. Rumah kita bikin tempat pengajian, bikin panti asuhan, bikin tempat ibadah. Harta kita jadikan sedekah, infak, zakat, hibah, hadiah, wakaf. Kalau banyak naik haji ke Baitullah, bikin umrah sunatnya. Kalau itu kita lakukan, insya Allah yang ada di dunia ini kita akan bawa ke akhirat. Kita temui alam barzah. Kubur itu bagikan taman surga. Karena itu Bapak dan Ibu, biarkan mulai sekarang. Buka jalan lebar-lebar. Bikin taman pengajian, mengajilah, bikin masjid, sholatlah, bikin panti asuhan, rawat anak yatim. Kalau itu kita lakukan, insya Allah demi Allah, tidak menyeramkan untuk kuburan. Kata Nabi, wajadahu raudatam miryadil jannah. Dia masuk kubur, dia akan temui kubur bagaikan taman surga. Begitu cara berpikir. Pemahemohelo kubur wa udialu ikhtiar. Hemohelo aywa wa udialu mahari mau pengalam. Tangkap harimau, bikin kandang. Nah, begitu kan? Supaya aman. Kata Nabi, satu hari, tiap hari kubur itu berteriak, berteriak pada manusia, hai manusia, hari ini kau berjalan di atas punggungku. Satu saat kalian akan masuk dalam perutku. Dan ketahuilah oleh kalian, perutku ini gelap, bawalah lampu penerang. Perutku ini sempit, bawa alat meluaskannya. Kubur itu sunyi, bawa teman yang menemani. Kuburku ini ada banyak binatang berbisa, bawalah racun penawarnya. Kalau sudah begitu, terus siap. Ustaz, apa yang menerangi di kubur? Itu sholat dan baca Quran. Nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangi rumahmu di kubur dengan selalu baca Quran dan sholat. Jadi tak boleh lihat pertabialio, pengajialio mau bangun kubur ini. Ustaz, wanu Iqra 3 ini mau bangun albo 3 waktu itu. Pohon pengajian lima dan 3 aja sehari ini email kuring itu bang. Jadi zaman ini sampai Iqra 3 masih jauh sampai juz amma. Bapak dan Ibu sekalian, yang berikutnya yang menawar racun-racun berbisa itu adalah sedekah dan infak. Tamongmohia dotihi, mongahia da anak yatim piatu di orang miskin, itu akan diredam siksa kubur dari binatang berbisa dengan zakat dan sedekahnya. Kemudian yang meluaskan itu kemurahan hati, kedermawanan. Kita murah dan suka menolong orang, itu malah tanggal kubur kita. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, semua ini adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan itu akan bermanfaat saat kita mati. Berikutnya Bapak dan Ibu, yang paling susah kita hadapi saat mati bukan cuma sakaratul maut dan kubur. Pada saat dibangkitkan di hari kiamat, itu juga. Itu pada saat dibangkitkan di hari kiamat, manusia pada waktu itu dilukiskan oleh Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughnihi. Pada hari itu orang berlari dari ibu dan bapaknya, berlari dari istri dan suaminya, berlari dari anak-anak dan saudaranya. Masing-masing orang mencari keselamatan dirinya sendiri. Likulli nafsin, kulli nafsin, likulli nafsin, setiap orang akan mencari keselamatan dirinya sendiri. Allahu Akbar. Hidup berduri. Sampai-sampai dilukiskan oleh Al-Quran, orang yang sedang hamil melahirkan kandungannya, orang yang menyusui mencampakkan bayinya. Jadi tak tongkat gala ahem potututo la iyo, poma ilio la iyo. Tak omboda amo tutu dengan terpaksa gila.
Itu kiamat nanti itu, tapi mudah-mudahan kita orangnya nggak merasa itu ya. Mudah-mudahan kiamat masih jauh, amin. Ibu bapak saudara sekalian, cuma ada yang bisa meringankan kita pada waktu itu, kata Rasulullah. Yang meringankan kita pada saat menghadapi hiruk pikuknya kiamat. Yang pertama bapak dan ibu adalah zikir. Utama alim zikir itu ibu bapak dilepaskan dari huru hara kiamat. Ustaz, zikir yang dimaksud itu bagaimana? Zikir yang ini pakai talalamu itomo, atau bidi-bidi lepan pamelamu, pakai baju koko, tata walima, wajal kipas-kipas. Ini kau dikir, tidak zikir. Kau dikir, itu mau itu. Yang dimaksud dengan zikir itu bapak dan ibu adalah senantiasa mengingat dan menyebut nama Allah. Memulai sesuatu dengan bismillah, mengakhirinya dengan alhamdulillah, berjanji dengan kata insya Allah. Kalau melihat yang indah Allahu Akbar, melihat yang tidak sempurna dengan kata subhan, dengan musibah dengan inna, itu zikir. Atau saat kita duduk bapak diam, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Zikir itu menyelamatkan kita dari kesulitan. Jadi ibu, andolo kesulitan yang hadapi ando, zikir mana? Tawakal kepada Allah saat kesulitan melalui zikir itu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Yunus itu piloma ilil kapten do deheto. Karena setelah diundi butibu olah boti gara-gara ada orang berdosa, maka ditulis semua nama penumpang. Pada diundi cablot lo deh mai Yunus, tontatang kengkate Yunus. Lewat dia juga, gara-gara yuti malah libolati, mayat deh itu tadi. Film ayun deh itu. Untuk ilamat tamu langi, lamanya mau langi di ilung kalau ikan paus harap dia bawa anjing laut, mau dampak ikan paus besar sekali dan dia membuka mulut, hap lalu ditangkap. Lalu dia ikan paus, maka dalam memperut ikan, dalam ngomong penula, sampai yang mau selamat dari perut ikan tidak ada. Tapi Nabi Yunus begitu masuk, dia berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikirnya Nabi Yunus itu kata Allah menembus 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya dalam lautan, gelapnya tengah malam, cahayanya menembus sampai ke aras. Allah perintahkan, Zunnun, selamatkan Nabi Yunus, keluarkan dia dari perutmu. Miplahu aliyatabi pindalu Nabi Yunus 40 hari 40 malam itu dalam ngomong ponula. Di kesulitan walau mengilah Allah kesulitan itu dalam ngomong ponula. La ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mau melahirkan, walau tak mau tutup berarti bisa daa. Dia pengayaan itu ayat itu. Ono jamu total dia dalam latar ludo laki dan melakah milati. Poturun ini tamu tutup itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, ambolat tak ada mengadawa keluarnya apalagi mau baik gini. Insyaallah begitu manggil mata talu dia malu untuk paidel botulo langge. Insyaallah asal bikin jalan baru yang lebar. Ketika dibikin jalan itu melewati satu pekuburan, kompleks pemakaman, temukan 6 kubur yang ditemukan agak beda. 6 kubur itu semua yang 6 itu tidak ada yang dimakan sama. Jalan dulu utuh. Jadi bila tulia meme itu jenazah itu walau motawe itu dari 20 lebih, walau motata masih utuh badannya. Walau tawe baru tulalu, walau tak baru tapu ke mapiahu mahuta. Tapi anak orang ini masih baik-baik di badan. Setelah ditelusuri identitasnya, satu orang imam jamaah atau mengimam watatihi, satu orang hatibi tukang khutbah, 4 orang itu guru ngaji yang mereka itu dikuburkan tidak dimakan tanah dan bakteri. Memang kenapa Ustaz Quran ini kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu surat Al-Hijr. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran kepadamu dan kami pula yang akan memelihara Al-Quran itu selamanya.
Karena di mulut mereka selalu baca Quran, maka ada memori Quran di mulut. Karena mereka selalu mencium mushaf Al-Quran, ada memori Quran dicium di hidungnya. Karena matanya selalu membaca ayat Quran, ada memori tersimpan di Al-Quran di matanya. Karena hatinya mencintai Quran, dalam dadanya ada Al-Quran. Otaknya menghafal, di otaknya ada memori. Tangannya membuka-buka mushaf Al-Quran, tangannya ada memori. Kakinya melangkah ke taman pengajian, ada memori Quran. Seluruh organ tubuh tersimpan memori Quran. Dan Allah jamin, Quran tidak akan bisa dihancurkan. Kebakaran suatu perpustakaan, kebetulan dalamnya ada Quran. Quran itu yang tidak bakar, buku-buku semua terbakar semua. Luar biasa Quran. Sehingga itu ibu-ibu mengaji ya buku kalimat Iqra 2 dan melaju sama dia Al-Quran kok kita mula. Usahakan Bapak Ibu kalau kita ikut di tadarus Al-Quran atau arisan tadarus, sebelum mengaji itu peniadaan malam itu, ya Allah saya mau baca Quran, saya niatkan pahalanya buat ayah bunda saya. Itu mah takabbalallahu minkum. Yang mali tinggal bohong hal main nikmani nenek mah takabbalallahu. Idul patahnya malah udah 5 mau 5 panjang begitu. Kirim dulu sama ayah bunda pahala kita, berniat dulu. Sebab kalau kita baca untuk diri kita, kita sendiri yang dapat. Tapi kalau kita berniat dulu untuk orang tua dapat seperti yang kita dapat. Untung kan? Nah, 1 kali baca 230 terlampaui kan begitu. Yang ketiga Bapak dan Ibu jangan lupa selawat. Ngaji salawati itu bertiwan ulang tahun wala. Pengaji salawati. Itu doa itu Pak Imam yang salawati. Yang bilang mah jangan hilau. Hilau malah salawati itu mau salamati Bapak dan Ibu. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang baca salawat sama aku 1 kali, Allah tukar salawat 1 kali dengan 10 kali rahmat. Makanya jangan bosan. Anboro itu tuh 2 berarti mohon tinggal huwa omong lepol. Mohon tinggal polilolimu. Baru itu Pak Imam baca begini. Attirillahumma qabrahul karim bi arfin sazin min salati wa taslim. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawati itu mau salamati demi Allah, bukan cuma saat mati, di hari kiamat Nabi akan datang. Malik, ini orang memang banyak dosa, tapi dia gemar bersalawat padaku, aku datang mensyafaati dia, lepaskan dia dari adab dan siksa. Allahu Akbar. Atas izin dari Allah, Nabi Muhammad diberi kesempatan mensyafaati umatnya yang banyak salawat. Salawati mulai itu, karena salawat itu ibu bapak saudara ibadah yang tertinggi. Kalau Nabi disuruh sholat, Tuhan tidak sholat. Umat Islam disuruh puasa, Tuhan tidak puasa. Umat Islam disuruh haji, Allah tidak haji. Tapi umat Islam disuruh berselawat, Allah duluan berselawat. Betul kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi. Hai orang beriman, berselawatlah kalian pada Nabi. Satu-satunya perintah yang Allah memberi contoh duluan adalah selawat. Selain itu cuma perintah semua. Allah tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Cuma Allah berselawat, malaikat berselawat, umat Islam disuruh berselawat. Ibadah yang luar biasa. Yang keempat, jangan lupa murah hati. Mongol apa hilau lo tahu dia poti bunggili pita pada bentuk itu marah kau itu. Itu minta terbentor itu popo oleh dia bayar ya. Itu yang mau lihat tawalial bentor sentral ibu 15 malu kita bentor itu dah pun pilih 15 bulan belajar 20 tinggal ya alhamdulillah pendek ada kita mari letu ada tinggal boleh dia ngapek mayari bapak dan ibu. Orang yang murah hati itu dicintai Allah. Bahkan kata Nabi, orang yang dermawan dicintai Allah walaupun ia pendosa. Sedang orang kikir dibenci Allah walaupun dia ahli ibadah. Boleh mati-mati yang berpulang begini tinggal apa itu mama itu mau bayar dia masuk juga aku beli buang. Astagfirullah. Depende mata ilmu lanjut dia lapor ya karena mas tengah mau beli luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.